Konsep waktunya itu ada dua. Kata kerja masa lampau, kata kerja masa kini. Kata kerja akan datang, itu dimasukkan ke dalam kata kerja masa kini. Kalau dalam bahasa Arab. Ini namanya fi'il madhi, ini namanya fi'il mudhari'. Dalam bahasa Inggris tensesnya ada berapa? Ada 16 kalau nggak salah ya. Lebih rumit ya konsep waktunya. Dan itu menunjukkan value dari sebuah masyarakat. Tapi dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya tidak berubah untuk menunjukkan waktu. Tapi setiap waktu itu ditunjukkan dengan sebuah kata tambahan. Jadi makan, sudah makan, sedang makan, akan makan. Dan itu ada maknanya bahwa bangsa ini tidak punya konsep waktu. Ada artinya. Itu sebabnya kita rada gampang memaafkan dalam soal waktu juga gitu. Sebenarnya saya juga tadi terlambat. Saya tadi datang ke sini sudah asar, pas azan asar. Jadi saya sholat dulu. Tapi karena di sini mulutnya lebih lama daripada menit terlambatnya saya, kita kompromi. Gitu. Jadi kita lebih gampang karena itu masalah mindset. Saya mengangkat masalah ini karena ini salah satu kritik saya nanti ke dunia pendidikan kita. Salah satu ilmu yang paling tidak diminati oleh orang Indonesia itu linguistik. Saya nggak tahu di UI ini ada jurusannya nggak? Ini kurang peminatnya. Padahal ini sebenarnya adalah tools dalam proses perekayasaan sosial. Salah satu tools pengetahuan yang sangat penting dalam proses perekayasaan sosial. Jadi kita memilih bahasa Indonesia karena itu tadi. Makanya orang-orang Indonesia kan karena begitu dia menjadi bangsa Indonesia, dia harus menjadi bilingual. Bahasa pertamanya adalah bahasa daerahnya, selanjutnya dia belajar bahasa Indonesia. Saya sendiri baru bisa bahasa Indonesia dengan baik itu karena orang tua saya merantau ke Ambon. Dari Makassar kita ke Ambon, di Ambon lah kita belajar bahasa Melayu. Jadi setiap orang Indonesia itu punya dua bahasa ini. Dan itu juga berarti bahwa orang Indonesia itu termasuk bangsa yang paling gampang belajar bahasa asing. Karena kita sejak awal itu sudah bilingual sejak kita kecil ya, sudah langsung. Yang kedua, bahasa Indonesia itu di luar dari fakta bahwa strukturnya sederhana, bahasa ini juga adalah bahasa yang mengandung budaya egalitarianisme di dalam dirinya. Tidak ada hierarki dalam bahasa ini. Saya kira ini yang membedakannya dengan bahasa Jawa misalnya gitu ya. Kalau ditanya detailnya gimana hierarki bahasa Jawa, saya juga tidak tahu. Tapi ini menurut cerita teman-teman Jawa, saya tanya perbedaannya apa. Ini salah satunya. Hierarki dalam bahasa Melayu itu hampir tidak ada. Jadi dulu misalnya untuk menumbuhkan semangat kebersamaan bahwa kita senasib sepenampungan, sama rasa sama rata, Soekarno dipanggil Bung dulu. Itu adalah istilah yang mengandung makna itu. Bung Karno, Bung Hatta, semua orang, "Hei Bung." Itu menunjukkan egalitarianisme. Bahwa kita ini sudah keluar dari ikatan primordial kita semuanya, masuk kepada ikatan yang lebih besar, dan di dalam ikatan ini kita semua sama, karena volume dalam etnis itu tidak dihitung. Size etnisnya tidak dihitung. Tetapi kita semua sama, karena kita punya persoalan hari ini sama, persoalan masa lalu yang sama, dan mimpi masa depan yang juga sama. Saya kira itu dua alasan kenapa dulu bahasa Indonesia itu dipilih. Tetapi yang menarik bagi kita di sini adalah bahwa bangsa ini adalah bangsa yang direkayasa kelahirannya sebagai sebuah hasil pemikiran bersama, hasil kesadaran bersama. Dan ini adalah respon kolektif kita terhadap satu fakta yang tidak bisa kita hadapi yang namanya penjajahan. Tiba-tiba kita bermetamorfosis dari etnis-etnis kecil digabung menjadi satu dan menjadi sebuah bangsa besar.
Dan kemudian kita juga bermetamorfosis, melebur semua kerajaan-kerajaan kecil ini dalam sebuah ikatan politik yang lebih besar yang sekarang kita sebut NKRI. Saya kira gelombang pertama ini selesai persis ketika kita memproklamasikan Indonesia pada tahun 45. Kita selesai dengan identitas kita di sini. Kita punya identitas yang namanya Indonesia. Dan kalau kita bedah secara mendalam, saya dulu pernah mengundang mungkin mudah-mudahan Pak Prof. Hamdi masih ingat dulu ya. Saya sekitar tahun 2010 dulu, saya pernah mengundang beliau dalam sebuah seminar terbatas dengan satu pertanyaan. Core value masyarakat Indonesia itu apa? Nilai intinya itu apa? Kalau kita bedah-bedah Indonesia ini dari sejarah kelahirannya itu, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia ini kalau dibedah, kira-kira ada satu kata yang akan keluar dari situ, namanya solidaritas. Karena itu yang membuat kita lahir. Itulah nilai yang membuat kita bermetamorfosis dari etnis kecil, dari bangsa besar, dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi negara besar. Itu nilai utamanya. Dan karena itu kolektivisme di Indonesia ini merupakan bukan hanya nilai akhirnya, tetapi juga mindset. Dan juga budaya. Saya menyebutnya mindset. Karena kalau kita mencari apa tafsir atas Pancasila itu, satu-satunya tafsirnya itu adalah kolektivisme. Jadi saya menyetujui apa yang dikatakan oleh Kahim tentang Pancasila ini, bahwa ini pada dasarnya adalah gabungan dari semua ideologi yang ada di Indonesia ketika itu. Agama, humanisme, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, digabung semuanya jadi satu. Kolektivisme. Dan kalau kita cari dalam sejarah biografinya Bung Karno, bagaimana dia memikirkan tentang Pancasila ini, tentang dasar negara yang akan kita bangun di kemudian hari, yang beliau pikirkan menurut penuturan beliau sejak 16 tahun sebelum kita merdeka. Memang dasarnya adalah, dan ini mindset Soekarno dari awal, ini yang akan mempertemukan kita sebagai bangsa yang bermetamorfosis dari background itu tadi, kolektivisme itu tadi. Tapi asas dari kolektivisme kita itu berbeda dengan misalnya, dan ini nanti yang menjelaskan mengapa sosialisme susah tumbuh di Indonesia. Karena backgroundnya bukan pertentangan kelas, backgroundnya adalah penderitaan bersama. Backgroundnya itu. Jadi tidak ada pertentangan kelas di Indonesia ini. Tetapi kita punya persoalan bersama dari masa lalu yang terlalu lama. Nah, cuma ketika Bung Karno merumuskan Pancasila ini, yang dirumuskannya itu adalah bagaimana menggabung semua nilai-nilai inti dari setiap ideologi besar yang ada di Indonesia dalam satu platform bersama sebagai sebuah bangsa yang bisa kita jadikan sebagai dasar negara. Itulah Pancasila. Jadi nilai dasarnya adalah solidaritas atau yang biasa kita sebut gotong royong, dan cara berpikirnya adalah collective mind. Orang mindsetnya itu, dan budayanya yang misalnya simbol-simbolnya itu juga memang budaya kolektif seperti itu. Contoh pakaiannya misalnya batik ya. Saya selalu memperhatikan batik ini. Kalau kita lihat batik ini adalah kerumitan yang disederhanakan secara harmoni. Ya, detailnya itu rumit. Saya pernah pergi ke pabrik batik dan melihat proses pembuatannya. Itu rumit sekali. Rumit. Tetapi begitu dia jadi, semua kerumitan ini tiba-tiba ada dalam satu kesatuan yang harmonis. Dan ini juga menunjukkan salah satu kemampuan berpikir orang Indonesia itu adalah simplifikasi. Jadi kalau kita mau tahu di mana strength kita sebagai sebuah bangsa, orang Indonesia ini paling jago menyederhanakan hal-hal yang sangat rumit. Mana ada pernah presiden di seluruh dunia yang bisa mengatakan begini, gitu aja kok repot. Tapi itu contoh soal. Makanan kita yang paling terkenal apa? Gado-gado. Yang kita sebut ya, kalau kita mempromosikan makanan Indonesia kan banyak ya. Tapi tidak kira yang paling dikenal di semua. Jadi gado-gado ini tidak bisa diklaim sebagai makanan etnis gitu kan. Nggak ada. Ini makanan kita semuanya.
Tapi kalau nasi Padang kan ada dasar etnisnya gitu kan. Soto Makassar ada background etnisnya, tapi gado-gado. Itu kultur, itu ikon-ikon budaya kita, batik, gado-gado, ideologinya Pancasila, backgroundnya. Perhatikan ini semuanya ada dalam satu kesatuan. Itulah yang saya sebut dengan proses menjadi Indonesia.